Saudara-saudari yang terkasih, kita manusia cenderung belum percaya kalau belum melihat bukti. Ada kisah tentang seorang profesor yang dia meragukan keberadaan Tuhan. Dia berdebat dengan seorang anak kecil yang percaya kepada Tuhan. Kepada anak kecil itu profesor minta bukti. Nah, kalau benar-benar Tuhan itu ada. Nah, coba kamu buktikan kalau Tuhan itu ada. Kemudian anak kecil itu pun juga berbalik bertanya. Profesor percaya kalau otak itu ada. Ya, profesornya menjawab, ya ada. Karena itu tunjukkan otakmu ya, kepada saya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ya, dialog profesor dan anak kecil ini mau menunjukkan bahwa segala-galanya yang ada itu tidak tergantung kita percaya atau tidak. Tetapi kita juga justru kemudian dengan kepercayaan akan keberadaannya, kita menjadi bisa melihat tentang keberadaannya itu. Nah, hari ini kita mendengarkan kisah penyembuhan anak dari pegawai istana. Dikatakan di dalam Injil bahwa pegawai istana dari Kapernaum datang kepada Yesus yang pada waktu itu berada di Kana, di Galilea. Dia datang minta supaya anaknya disembuhkan. Tetapi Yesus melihat bahwa ada sedikit ketidakpercayaan pegawai istana itu, bahwa Yesus pun bisa menyembuhkan sebenarnya. Sehingga pegawai istana itu minta Yesus datang ya, sebelum anaknya mati. Pada waktu itu mukjizat ini dikatakan sebagai tanda yang kedua. Dikatakan bahwa di dalam Injil Yohanes yang kita dengarkan hari ini, mukjizat selalu disebut sebagai tanda. Ya, yang mau menunjukkan bahwa untuk dapat melihat tanda itu orang harus percaya dulu. Dan kemudian juga mengalami tanda itu. Nah, Yesus berkata kepada pegawai istana itu, pergilah, anakmu hidup. Dan pegawai istana itu percaya dan dia pergi pulang. Dan di tengah jalan, pegawai istana itu dijumpai oleh hamba-hambanya yang memberi kabar bahwa anaknya sembuh persis pada waktu Yesus berkata, pergilah anakmu hidup. Dan pada saat itulah pegawai istana dan keluarganya menjadi percaya kepada Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, belajar dari pegawai istana yang datang kepada Yesus ini, mari kita juga selalu belajar percaya juga kepada Yesus, bahwa Yesus pun mampu melakukan penyembuhan, mampu juga mengampuni dosa-dosa kita, walaupun juga mungkin ada jarak, mungkin ada juga ketidakhadiran, tanda kutip, ketidakhadiran Tuhan dalam hidup kita. Tetapi iman memampukan kita juga mengalami kuasa dari Tuhan itu. Dan kita ingat juga bahwa dalam Injil Yohanes bab 20 setelah kebangkitannya, Tuhan pun menegur Thomas, ya, yang kemudian dia baru percaya kalau sudah melihat. Ya. Kan itu ditegur oleh Tuhan, hei kau Thomas, ya, kamu percaya setelah melihat. Dan dia berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak lagi melihat Yesus, kita tidak lagi secara kasat mata kita melihat atau secara indrawi kita mengalami Yesus, tetapi kita telah dianugerahi iman, dan dengan iman kepercayaan itu kita belajar untuk percaya kepada Yesus, bahwa Yesus mampu juga menyembuhkan kita, mampu juga
mengampuni dosa-dosa kita, mampu juga menyelamatkan kita. Dan iman itulah yang memampukan kita melihat karya kuasa Tuhan dan juga mengalaminya. Tuhan memberkati.